Soal FR SKB Pedagogik tahun 2020. Seorang guru merancang proses pembelajaran sesuai tuntutan KD dengan tahapan pembelajaran sebagai berikut. Peserta didik menentukan konfigurasi elektron dan kulit, elektron valensi, golongan, dan periode. Peserta didik diberi unsur dengan nomor atom tertentu dan menentukan golongan serta periode. Peserta didik menyusun sistem periodik berdasarkan sebaran unsur dengan jumlah elektron tertentu. Selama proses, guru terus memantau siapa saja yang sudah dapat menentukan letak unsur dalam sistem periodik dan siapa saja yang belum. Peserta didik dikatakan sudah mengetahui kompetensi apabila ia dapat menentukan konfigurasi elektron, elektron valensi, dan letak unsur dalam tabel periodik. Dari kelima kondisi peserta didik di bawah ini, mana yang oleh guru dianggap sudah menguasai kompetensi? A. Belum paham dalam menyusun konfigurasi elektron dalam jumlah kulit. B. Baru dapat menyusun konfigurasi elektron dalam kulit. C. Dapat menyusun konfigurasi elektron dalam jumlah kulit dan menentukan elektron valensi dan menentukan letak golongan dan periode dalam tabel periodik. D. Dapat menyusun konfigurasi elektron dalam jumlah kulit dan menentukan elektron valensi atau terluar. Jawaban yang tepat adalah C. Kita lihat pembahasannya. Sesuai rumusan kompetensinya, maka minimal peserta didik menguasai poin 5, di mana peserta didik dapat menyusun konfigurasi elektron, menentukan jumlah elektron valensi, dan menentukan letak golongan dan periode dalam tabel periodik. Soal berikutnya, Evaluasi pendidikan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program telah tercapai yang dilakukan secara berkesinambungan. Fungsi evaluasi pendidikan bagi guru adalah: A. Memperbaiki cara belajar. B. Memperbaiki proses belajar mengajar. C. Menumbuhkan motivasi dalam belajar. D. Mengetahui kelemahan-kelemahan dalam cara belajar mengajar dalam proses pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah D. Kita lihat pembahasannya. Fungsi evaluasi pendidikan bagi guru adalah: A. Mengetahui kemajuan belajar siswa. B. Mengetahui kedudukan masing-masing individu siswa dalam kelompoknya. C. Mengetahui kelemahan-kelemahan dalam cara belajar mengajar dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran. D. Memperbaiki proses belajar mengajar. E. Menentukan kelulusan siswa. Untuk mengetahui informasi penting dan pencapaian kompetensi peserta didik dapat diketahui melalui: A. Silabus. B. Penilaian. C. Pembelajaran. D. Pengayaan. Jawaban yang tepat adalah B. Kita lihat pembahasannya. Penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Dalam sebuah RPP, tercantum faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, yaitu merupakan aspek: A. Fakta. B. Konsep. C. Prinsip. D. Prosedur. Jawaban yang tepat adalah konsep. Kita lihat pembahasannya.
Jenis-jenis materi pembelajaran. 1. Materi fakta, segala hal yang berwujud, kenyataan, dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. 2. Materi konsep, segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, isi atau inti, dan sebagainya. 3. Materi prinsip, berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antara konsep yang menggambarkan implikasi sebab dan akibat. 4. Materi prosedur, meliputi langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Soal berikutnya, hasil dari tes guru menemukan 10 dari 30 siswa nilainya masih di bawah KKM. Maka jenis remedial yang diberikan terhadap 10 siswa tersebut adalah: A. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. B. Pemberian bimbingan secara khusus. C. Belajar mandiri. D. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Mana yang tepat jawabannya? Jawaban yang tepat adalah D. Kita lihat pembahasannya. Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam suatu KD tertentu. Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial antara lain: A. Pembelajaran ulang, yaitu pembelajaran ulang dilakukan bila mana sebagian besar lebih dari 50% atau semua peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami kesulitan belajar. Pendidik perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan media yang lebih tepat. A. Pemberian bimbingan secara khusus. Pemberian bimbingan perorangan dilaksanakan apabila terdapat suatu atau beberapa peserta didik lebih dari 20% yang belum berhasil mencapai ketuntasan. C. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Pemberian latihan bila beberapa peserta didik antara 20% sampai 50% yang mengalami kesulitan sama. Pengulangan tugas-tugas latihan perlu diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam tes akhir. Peserta didik perlu diberikan latihan intensif atau drill untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan. D. Pemanfaatan tutor sebaya. Peserta didik dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai nilai jauh di atas nilai KKM, baik secara individu maupun secara kelompok. Pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang diremedial. Yang termasuk dalam identitas sekolah dalam RPP adalah: A. Nama satuan pendidikan. B. Nama kelas. C. Nama sekolah, nama kelas, dan nama guru. D. Kelas, muatan pelajaran, dan tahun pelajaran. Jawaban yang tepat adalah A. Kita lihat pembahasan. Komponen RPP sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Kedua, identitas mata pelajaran. 3. Kelas atau semester. 4. Materi pokok. 5. Alokasi waktu. 6. Tujuan pembelajaran. 7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 8. Materi pembelajaran.
9 metode pembelajaran, 10 sumber belajar, 11 langkah-langkah pembelajaran, 12 penilaian hasil pembelajaran. Soal berikutnya, agar seluruh kompetensi dapat dicapai oleh peserta didik, maka guru harus menyiapkan A. Alokasi waktu, B. Tujuan pembelajaran, C. Metode pembelajaran, D. Strategi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah D. Kita lihat pembahasan. Alokasi waktu adalah pelacakan jumlah minggu dalam semester atau per tahun pelajaran terkait dengan pemanfaatan waktu pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran merupakan gambaran dari proses dan hasil belajar yang akan diraih selama pembelajaran berlangsung, yaitu target kemampuan yang akan dicapai oleh seluruh siswa. Target pencapaian kemampuan siswa secara kolektif. Metode pembelajaran atau cara prosedur yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu, sedangkan teknik adalah cara yang digunakan yang bersifat implementatif. Dengan kata lain, metode yang dipilih oleh masing-masing guru bisa sama, tetapi teknik penyampaiannya yang berbeda-beda. D. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Soal berikutnya, dari hasil penilaian suatu mata pelajaran dengan KKM 85, terdapat 10 orang siswa dengan nilai 75 dan 20 orang siswa dengan nilai 60. Maka remedial yang cocok digunakan adalah A. Mengulang materi pelajaran dengan metode berbeda, B. Tutor sebaya, C. Bimbingan belajar individu, D. Pemberian tugas kelompok. Jawaban yang tepat adalah A. Kita lihat pembahasan. Jumlah siswa yang tidak mencapai KKM sebanyak 20 siswa dari 30 siswa semuanya. Berarti persentase tidak mencapai KKM lebih dari 50%. Jika yang tidak tuntas lebih dari 50%, maka diberikan remedial mengulang pembelajaran dengan metode dan media yang berbeda. Semoga sukses bagi teman-teman yang melaksanakan tes CPNS, dan semoga yang saya berikan bisa bermanfaat sehingga membantu teman-teman memperoleh nilai yang maksimal. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.